Bismillahirrahmanirrahim. Misbahul Zolam. Qala Sayyidi Ibrahim bin Adham. Ngandika sapa Gusti Isun Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kultu zata yaumin. Ngucap Isun ing dalam siji dina. Rabbi he Tuhanku. In kunta lamun ana Tuhan a'taita ahadan. Nguwehi Tuhan ahadan ing wong suwiji minal muhibbina laka. Saking piro-piro wong kang demen laka kadoe Tuhan, matas kunubihi kulubuhum. Ataita ngawehi Tuhan ing barang kang tenang bihi kelawan ma kulubum apa artine apa piro-piro atine muhibbin. Qabla liqaika ing dalam sedurunge petemu dering Tuhan. Fa'atini zalik mangka mugi ngawehi Tuhan ni ing isun zalika ing mengkono matas kunubihi kulubuhum. Faqad adorronil qalaku maka teman-teman ngemundoroti ningisun alqalaku apa kegelisahan. Qala faraitu ngucap Sayyidi Ibrahim faraitu maka ningali isun finauming dalam turu mimpi berarti annahu auqafani setune Allah iku ngadegaken ya Allah ning isun baina yadaing dalam antarane Allah. Faqala ya Ibrahim mangka ngandika Allah ya Ibrahim. Ibrahim ammastahyaita minni. Anata ora isin siramini saking isun antas alani mayas kunu bihi qalbuka qabla liqai. Nyenta jaluk siraring isun ing barang kang nenangaken bihi kelawan ma qalbuka pati sira qabla liqai ing dalam sedurunge petemu dening isun. Wa hal yaskunul mustaq duna liqai habibi. Lan anata tenang sapa wong kang bronto, wong kang rindu duna liqai habibi ora petemu dening kekasih si mustaq. Am hal yastarihul muhib ila ghairi ma'syukihi atau anata ngerasa istirahah wong kang cinta ila ghairi ma'syukihi maring lian kang den rindukaken dening muhib. Qala fakultu mangka ngucap isun ya Rabbi he Gusti tahattu fi hubbik. Gagap isun ing dalam cinta dening Tuhan. Falam adri ma akul mangka ora uru isun ing barang kang ngucap isun. Faghfirli mangka mugi ngapura Tuhan ning isun wa alimni kaifa aqul. Dan mugi ngawuruk Tuhan ning isun kaifa aqul halebok primen ngucap isun. Faqala kul ngucap sira Allahumma rabbini bi qadaik. Ya Allah, ridhokan aku dengan qadamu wa sabbirni ala balaik dan sabarkan aku atas balamu. Wa auzi'ni ashkura na'maik wa auzi'ni ashkuru na'maik lan mugi ngebagi Tuhan ing isun ing yen ta syukur isun ing pira-pira nikmat Tuhan. Wal hikmatus sabi'ata asyara lan utawi hikmah kang kaping 17 qaulu iku dawan Imam Ataila kaifa tatlubul iwada ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaik. Aleba ku primen ngejaluk sira al iwad ing gegenten ala amalin ing atase amal wa kang utawi ya Allah mutasaddiqun iku kang gawe sedekah Allah bihi kelawan amal alaika ing atase sira. Ayat tegese kaifa tatlubul jaza alebe ku primen ngepri sira jaluk sira minta anda balasan ala amalin ing atase amal huwa ta'ala kang utawi ya Allah ta'ala mutasaddiqun bizalikal amal iku kang sedekah kelawan mengkono amal alaika ing atase sira wa anta muhtajun ilaihi hale utawi sira iku butuh ilahi maring Allah. Ma'ajizika antahsilihi sartane apa sesira saking ngasilaken amal. Walau la fadluhu ta'ala lan lamun ora karuniane Allah ta'ala fi taufiking dalam taufiki Allah ma tayassara laka ora nana gampang ya amalaka kadu sira. Kaifa tatlubul jaza ala sidkin huwa muhdihi ilaik.
Atawa haleboku primen ngepri sira al jaza ing balesan ala sirkin ing atase kesungguhan bener-bener amal. Wah hale utaya Allah muhdi ku kang ngahadiakaken ing sidkun ilaika maring sira ayat tatlubul jaza ala sidkin fil amal huwa ta'ala muhdi sidki alaik. Saya ngepri sira ing balesan ala sidkin ing atase bener ing dalam amal wa kang utaya Allah taala iku kang ngahadiaken sidkin alaika ing atase sira fa inna dzalikal amal wal ikhlas fihi lam yakun illa liman fatika. Maka maksudnya mengkono amalan keikhlasan fihi ing dalam amal lam yakun ironana ya amal wasid illa liman fatika angin kadue kemanfaatan sira. Fatalabul iwad wal jaza mangka utawi ngeprih gegentenan balesan ala zalika ing antase mengkono amal fi goyatil kubhi iku tetep ing dalam katok-katoge kaalaan. Ya bener-bener jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kemarin, tidaklah orang yang mencintai adalah orang yang mengharapkan dari yang dicintainya iwad, mengganti atau mencari tujuan gitu, nggak ada kepentingan kalau orang cinta. Sebab kayak namanya orang mencintai mayubilulak, itu orang yang mencurahkan kepadamu, bukan yang namanya orang mencintai orang yang pengen yang Anda curahkan kepadanya. Kata cerita Sayyidi Ibrahim bin Adham itu, pada satu hari, satu saat, satu hari saya ngomong, Rob, Gusti, jikalau engkau memberikan seseorang dari orang yang mencintai kepadamu sesuatu yang menenangkan hatinya sebelum bertemu denganmu, berilah saya sesuatu tersebut, karena benar-benar bahaya ini, kegelisahan cintaku kepadamu tuh amat luar biasa. Iya, orang-orang mencinta begitu tuh, sama Allah ke bahasanya lah, kalau kayak kita mah jangan songong. Maka itu langsung beliau mengatakan, saya bermimpi, saya melihat di dalam tidur, itu saya diberdirikan di hadapan Allah. Langsung Allah ngomong, Ibrahim, lu emang kagak malu sama gua? Gitu kalau bahasa kitanya mah, gitu. Bahkan kalau amastah ya itamini, lu emang kagak malu sama gua? Lu minta sesuatu yang menentangkan hati lu sebelum bertemu sama gua. Kata Allah, yaskunul mustaqdun alika ya habibi. Emang kalau orang yang rindu gitu, itu bisa tenang sebelum dia bertemu dengan kekasihnya, kan kagak bisa, Pan. Gitu. Orang lagi rindu mau pasti pengen ketemu. Am hal yastarihul muhibbi la ghairi masyuki. Emang bisa benar-benar tenang orang yang mencintai kepada selain yang dia rindukan? Tetap lu rindu sama gue mah ya udah. Gitu. Itu ketika diomongin begitu sama Allah, ya Rabbi tahattu fi hubbik, Gusti saya nggak bisa ngomong dah kalau gitu mah. Gitu. Dia gagap, udah nggak bisa ngomong saya ini mah. Falam adri ma'akul, saya nggak tahu apa yang harus saya bicarakan sama engkau, ya faghfirli, ampunin saya. Itu alimni kaifakul, dan ajarin saya bagaimana saya untuk mengucap dan berbicara kepadamu ya Allah. Faqala, maka kata Allah, kul Allahumma raddini biqadaik, katakan Allah, ridhokan saya dengan qadamu, sabarkan saya atas balamu, dan berilah saya bisa mensyukuri segala nikmat-nikmatmu. Itu kesopanan yang diajarkan Allah kepada kekasihnya, para wali-walinya. Ini wali memang ya karena kedekatan itu luar biasa komunikasinya. Udah pokoknya minta sama ridhoin dengan kodokmu, sabarin, dan supaya selalu bersyukur atas segala nikmat. Terus hikmah yang ke-17, hikmah terakhir di bab ikhlas fil amal.
Kata Imam Athaillah, kaifa tatlubul iwad, bagaimana sih lu segala pakai nyari-nyari pengganti, nyari-nyari iwad kayak orang jual beli mah gitu, kudu ada lu jual gua beli gitu misalnya. Lu pakai jual beli atas pekerjaan yang memang pekerjaan tersebut lu disedekain sama Allah. Lu bisa amal ngerjain, boleh Allah bisa ngebisain pakai segala minta iwad. Fatat lubul jaza, bagaimana engkau minta balasan atas amal ibadah yang Allah menyedekahkan amal ibadah tersebut kepadamu. Wa anta muhtajun ilaih, engkau kan apa butuh sama Allah. Ma'ajizikan tahsilihi, bari lu kagak bisa nggak mampu menghasilkan amal. Walau la fadluhu ta'ala, jikalau tidak ada karunia-Nya Allah Ta'ala dalam taufiknya, mata yassaralaka, enggak bakal lu bisa gampang ngerjainnya. Semuanya boleh Allah, segala pakai minta balasan. Kaifa tatlubul jaza, bagaimana lu mau meminta balasan ala sidkin, apaan saya udah bener banget ini ibadah, udah ikhlas banget. Wa muhdi ilaik, pugu lu bisa bener, lu bisa ikhlas, boleh Allah dihadiahin pakai segala pakai minta balasan. Ayat lubul jaza ala sidkin fil amal, lu minta balasan benar dalam amal, sedangkan Allah lah yang menghadiahkan, menghadiahkan benar dalam amal kepada anda. Fa inna dzalikal amal wal ikhlas fi, sesungguhnya amal dan keikhlasannya dalam amal itu lam yakun illa limanfaatik, semuanya emang kemanfaatan bagi lu. Maka itu fatalabul iwad wal jaza ala dzalika fi ghayatil qubhi, kalau minta pengganti dan balasan atas amal itu benar-benar goblok gitu, benar-benar ghayatil qubhi, benar-benar jelek bener, nggak punya etika. Buku boleh disedakain nama Allah, lu bisa boleh dibisain nama Allah gitu, lu bisa ikhlas itu hadiah dari Allah, sebab al ikhlasus sirrun min asrori gitu, itu rahasia Allah. Allah titipkan kepada hamba-hamba yang dia resepin. Itu hadiah. Pakai segala minta. Ini balasannya apa Gusti? Ini khasiatnya apa Gusti? Kan PA, tapi orang haji mengkene non PA ge. Songong kono negara pangeran. Emang orang songong. Sira misalnya kita gai sesuatu, kan pikir, terus ya kita gai rokok misalnya. Terus sirap baring rokok konon, coba minta ngapa upahnya apa sih ini? Lah kan tolol, buku boleh gua, pakai minta-minta sama gua, gitu. Buku enaknya bakal elu. Iya apa baik konon kita misalnya digai pacul kalau uang konon, digai pacul konon ngikani kemanfaatan kena kita, terus kita minta upah, lah kan tolol. Buku udah boleh gua kasih, boleh gua sedekahin. Terus dihadiahin keikhlasan dalam hati, dalam beramal. Itu pakai segala minta balasan sama Allah, tolol. Hah? Itu kebutuhan, izharul ubudiyah doang. Bahwa kita tuh butuh sama Allah, sholat hajat mah. Gitu. Jadi izharul hajat, izharul faqawal hajat, menzohirkan, menyatakan benar-benar kita hamba Allah yang butuh sama Tuhannya. Udah bukan istilahnya ngedeteks Allah gitu ya, ngajarin Allah, ngingetin, bukan gitu. Kita sholat hajat, kita bahwa kita tuh bener-bener butuh sama Allahus Somad itu. Maka itu suratul kulhu gitu, Allahu ahad, Allahus Somad, kita butuh gitu. Masmud kan maksud muhtaj fi jamil hawai, kita butuh dalam segala aspek sama pencipta kita. Udah izharul hajat wal faqr gitu, merealisasikan sifat butuh dan banget butuhnya kita mau. Udah bukan pengen dibagi atau ngingetin Allah, mustahil. Allah lupa, wal hayyul qayyum apa. Sebelum kita ada itu dia kuasa. Iya, maka itu belajar suluhi kodimnya Allah gitu, ta'aluk sifat kudrot. Suluhi kodim kan solahiyatu fil azal gitu, di azali ge qabla khalqil khalq,
qabla imkanul makhlukot, sebelum mungkin adanya makhluk, itu udah salahiyatu fil azal gitu. Maka tuh ketika kita belajar Khamrul Azaliyah, itu emang enak, arti ngefly itu enak. Maka itu bahasa azali itu di bahasa para ulama, di bahasanya kayak Khamrul Azaliyah gitu. Ngefly kita enak ya, iya ya Allah gak dia azal. Maka itu dia bukan nyari husnul khotimah, tapi husnul sabiqah. Biar di azalinya dia emang udah baik gitu. Itu keikhlasan fil amal. Kaifatat lubul iwad ala amalin huwa muhtasaddiqun bi alaik am kaifatat lubul jaza ala sidqin huwa muhdi ilaik. Itu etika para ahlullah. Ya, sopan santunnya. Sebab ketika kita minta balasan, kata Allah, buku boleh gue yang ngebisain. Apa saya ikhlas bener ya Allah gitu. Buku keikhlasan boleh gue ngadiahin gitu. Lu segala pakai minta balasan ini itu kan kurang etika. Karena orang kalau nggak belajar tasawuf, nggak belajar ya akhlak sama Allah dan akhlak sama Rasul, akhlak sama sama, ya emang fasik gitu. Man tafaqqaha bila tasawufin gitu. Fatafasak, man tafaqqaha walam tatasawwaf fatafasak. Orang berfikih secara lahiriah doang, cuman enggak bertasawuf secara batiniah, enggak membersihkan akhlak sama Allah dan Rasulnya serta seluruh. Itu fatafasak, fasik pasti. Kira-kira orang kalau enggak etika, enggak punya etika, enggak punya tata krama sama Allah, kira-kira fasik kagak? Lo dosa gede apaan? Kurang tata krama. Gitu. Jangan kita anggap dulu ukuran kita iku ulumus syariah gitu. Yang namanya agama itu arkanuddin kan ada 3, iman, Islam, ihsan gitu. Arkanuddin salah satu hilang ya hilang keagamaannya. Jadi semuanya dipakai, bukan fardu ain kita tasawuf itu. Mempelajari lahiriah fardu ain, terus memperbaiki batiniah pun fardu ain. Jangan ada bahasa bukan ukuran kita, tolol, bukan fardu ain, dosa. Orang nggak belajar membersihkan hatinya, itu dosa. Bahkan dosanya lebih besar dari dosa lahiriah. Gitu. Iya, amal hati itu lebih, ya amalul qulub afdalu min a'malil jawari bi amsalil jibal. Pekerjaan hati itu lebih daripada pekerjaan lahiriah, itu bandingannya kayak gunung. Gitu. Dosanya ya sama, dosa hati itu lebih besar daripada dosa lahiriah. Gitu. Baru sabul mubiqat asyirku gitu. Yang paling dosa gede kan musyrik, menyekutukan hawa di hati. Kudu benar-benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia benar-benar bersih, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ketika la maksudanya benar, maksud tujuannya bulat hanya Allah, berarti kan ada qasdunya. Itu ada niat, himmah, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang kuatnya hanya Allah. Terus baru dah ada peningkatan mutawasitnya, la ma'budu illallah. Enggak ada, ya Allah, saya hanya nyembah Engkau ya Allah. Saya enggak nyembah diri ini, ahli takut diri ini masuk neraka. Enggak ya Allah, saya emang enggak. Saya murni hanya menyembah dan mengagungkan Engkau ya Allah. Iyalah ma'budu. Ntar lama kelamaan ketika benar-benar pengabdian kan makin dekat, pasti ntar dia lah mau judailah. Iya ya Allah, yang ada dia emang hanya Engkau ya Allah gitu. Ya makin lama kan makin fana. Ya kepentingan diri udah nggak ada. Arti fana tuh bukan berarti gila. Jadi kepentingan dan dirinya tuh nggak ada. Terus lah mau iya Gusti hanyalah Engkau ya Allah. Sebentar ketika lah mau juda pasti otomatis
Ntar ada tauhidul af'alnya, pasti la fa'ila fil haqiqa illallah. Iya ya Allah, emang fa'ilul hakiki hanya engkau. Ya tauhidul af'al, tajalil af'al. Ya ketika udah benar-benar yakin la maujuda fil haqiqa illallah. Wujudul hakiki ya lillah. Maka itu sifatun nafsiyah, sifat zatiahnya Allah ya ada, itu ada. Maujud itu wujud dan hakikian mutlakon hanya dia. Kita diadain nama dia. Berarti kan af'al dia. Ketika kita tauhidul af'al udah benar-benar bersih. Gitu. Nggak ada rasa kesel. Mau ngeselin siapa? Emang filenya dia semuanya. Gitu. Mau ngebanggain sombong, mau ngebanggain apa? Bisa ngomong, bisa ngedengar, bisa ngelihat, boleh dia. Ya la fa'ila fil haqiqa illallah. Wih, lu kan punya ilmu. Enggak ada la fa'ila. Gitu. Semuanya ilmillah. Gitu. Ilmunya Allah. Maka itu konsep Rasul itu etikanya Rasul dari matanya mazagol basarwa. Ini matanya enggak pernah sulaya amam anu Allah, omongannya wa mayantiqu anil hawa in huwa illa. Omongannya bukan boleh dia, semuanya boleh Allah. Pendengarannya sama, sampai ke fuadnya, ke relung hati terdamainya kata Allah, maka zabal fuadu mar'a. Sampai fuadnya enggak ada yang boleh dia, semuanya benar-benar Rasul nggak sempurna. Maka itu Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu bersihnya junjungan kita Rasulullah SAW. Dari pelbagai macam alat yang Allah karuniain, semua sesuai tatanan pembuat alat. Gitu. Itu enggak ada nabi dan Rasul yang lain seperti sempurnanya Sayyidul Alamin Rasulullah SAW. Itu bersihnya, sucinya junjungan kita, ya benar-benar Sayyidul Alamin, Sayyidul Makhlukin, Sayyidul Awalin wal Akhirin, pokoknya Sayyid semuanya. Anna Sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya nabinya khairul anbiya, Sayyidul Anbiya, umatnya khairul umat. Maka itu kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu udah konsepnya benar-benar sempurna. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu konsep kesempurnaan. Baik para nabi Abul Bashar Sayyidina Ibrahim itu tetap gitu tahta liwa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar-benar rasakan, iya Allah. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala barik. Itu etikanya Rasulullah sama Abul Anbiya. Gitu. Padahal ya dia emang Sayyidul Anbiya wal Mursalin apa? Tapi benar-benar punya etika kepada Allah dan etika kepada para nabi yang lain, apalagi sama bapaknya para nabi. Gitu. Itu etikanya Rasulullah. Maka itu benar-benar wa innaka la khuluqin azim. Itu yang ngalam langsung Allah, Pak. Muhammad benar-benar luar biasa akhlaknya, agung benar lu mah. Gitu, kayak bahasa anunya, kayak bahasa kitanya mah. Gitu. Iya, sampai semua aspek, semua tatanan, semua zaman, semua itu enggak ada. Itu bahasanya, itu benar-benar kesempurnaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu wajar pengarang, iya, salawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilah, wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu watan fariju bihil kurabu. Itu bihinya langsung ke Rasulullah karena emang Sayyidul Alamin udah bener-bener kesesuaiannya udah bener-bener luar biasa. Itu kalau emang yakin begitu mual bakal dibid-bidain. Kalau paham mah gitu. Kalau paham kan kesesuaian. Ya semuanya sesuai. Matanya mazagol basor wa matogo.
Rasul mata penglihatan lahiriah dan batinnya itu enggak bakal zaig gitu, enggak bakal tugian, enggak lacut, enggak ngaprak gitu, mazagal basara mata gitu. Pendengarannya sama, mulutnya, omongannya wa mayantiqu anil hawa, semua yang dibicarakan, yang diucapkan sama Rasul itu bukan dari hawa. In huwa illa wahyu, semuanya yang diomongin Rasul itu wahyu minallah. Sampai ke hatinya, maka zabal fuadu mar'a. Setiap yang terlihat oleh fuadnya Rasulullah itu nggak bakal bohong gitu. Jadi benar-benar secara lahiriah dan batinnya itu benar-benar amat paripurna. Sayyidul insanil kamil wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidnya manusia sempurna, manusia paling purna itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, semua aspek. Maka itu kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babul hikami fis shalah, wallahu a'lam bishawab.